Maksud saya di sini mau menyampaikan materi karena ini ada tuntutan dari tugas kuliah saya. Karena saya juga jurusannya kebetulan dakwah, jadi diminta untuk menyampaikan materi dakwah. Dari mana? Mana yang tanda bahasanya di? Saya biasalah dia kan. Ibu Haji itu yang mana sih? Mau bisa buat di mana? Itu bang kau. Ya udah gitu. Mulai aja kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa berkumpul di sini di dalam majelis taklim yang penuh berkah ini. Shalawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi dan Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman modern seperti sekarang. Terima kasih juga dan turut hormat juga kepada ibu-ibu yang sudah hadir, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih ya ibu-ibu. Maksud saya di sini akan menyampaikan materi saya karena seperti yang saya bicarakan tadi, ada tugas kuliah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Azahra, asal saya dari Menes, Pandeglang. Saya mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten yang ada di Palma. Saya jurusan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah. Kebetulan mungkin ibu belum pada kenal ya sama saya, tapi tapi sebelumnya juga saya pernah tinggal di sini ibu. Saya pernah mondok di sini pas kelas 6 SD. Saya mondok di Bagde. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di pondok. Iya. Kebetulan saya yang posisi pas kelas 6 SD. Makanya di sini banyak teman kayak Bahro tadi itu teman SD. Makanya saya direkomendasikan di sini. Jadi materi yang akan saya sampaikan ini juga cukup relevan dan gak asing dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi yang akan saya sampaikan adalah akhlak atau adab ketika berinteraksi. Sebelum kita mengetahui adab dan akhlak ketika berinteraksi, kita ketahui dulu apa sih itu akhlak. Akhlak merupakan perilaku atau karakter dari diri kita sendiri. Akhlak juga terbagi dari dua bagian. Yang pertama, akhlakul mahmudah atau akhlak yang terpuji, seperti jujur, tidak iri hati kepada orang lain, dan juga ramah atau sopan. Dan ada yang kedua adalah akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah ini bertolak belakang dengan akhlakul mahmudah yang tadi, seperti iri hati, dengki, berbohong, dan bergibah juga sama ya. Bergibah juga adalah akhlakul mazmumah atau akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu ya ibu. Bolanya setelah kita mengetahui tentang akhlak, kita juga harus mengetahui tentang interaksi. Interaksi itu bukan ketika kita bicara dengan sesama manusia, tapi interaksi juga kepada Allah ya. Ketika kita sholat itu juga termasuk dalam interaksi. Dan
Dan memang dalam ajaran Islam juga interaksi itu harus dibarengi dengan akhlak. Tidak hanya kita memandang ketika kita berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa atau orang tua, guru, entah siapapun itu, tapi akhlak juga dibutuhkan ketika kita berinteraksi dengan orang yang seumuran dengan kita atau bahkan dengan orang yang lebih muda dari kita. Terkadang kan ada tuh orang-orang yang kayak mentang-mentang dia tuh lebih tua tapi dia malah merendahkan, dia malah kayak itu jangan kayak gitu, misalnya orang-orang Jakarta nih gitu. Iya seperti itu. Dan juga juga tidak memandang gender atau tidak memandang jenis kelamin. Kadang ada kan bapak-bapak mungkin yang merasa karena dia laki-laki jadi nyemehin ke perempuan. Dan akhlak juga tidak memandang harta. Pasti dalam masyarakat ada ibu-ibu yang misal dia merasa hartanya lebih banyak atau mungkin dia merasa dia tuh tahtanya lebih tinggi, dia sombong, dia nyemehin gitu ke orang yang lebih bawah. Padahal di mata Allah kita tuh sama saja, tidak boleh seperti itu, tidak boleh membeda-bedakan. Ya seperti itu. Dan juga kita berinteraksi dengan masyarakat juga tentunya kita sudah diajarkan oleh orang tua kita sendiri akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Pasti setiap orang itu juga tidak akan mengajarkan sesuatu yang buruk kepada anaknya. Pasti setiap orang tua juga pengen itu akhlaknya baik. Tidak mungkin kan kita menjerumuskan anak kita sendiri. Gitu. Adab dan akhlak juga tidak hanya soal perkataan, tapi juga soal perbuatan, soal berpakaian, itu juga semua ada etikanya. Tidak mungkin juga kan kita pergi ke pengajian ini untuk berinteraksi bersama ibu-ibu, berbagi ilmu ibu-ibu ya istilahnya, tapi kita berpakaian yang tidak sopan, yang tidak senonoh, itu tidak boleh. Dan juga sama halnya ketika kita berinteraksi dengan Allah atau ketika kita sholat kan itu sudah dianjurkan kita harus memakai mukena atau memakai pakaian hanya wajah saja yang terlihat dan telapak tangan. Ya, tidak mungkin kan kita sholat bisa kita pakai celana pendek, berarti tidak menghargai agama kita sendiri. Ya seperti itu. Karena di dalam Islam juga kita memang sudah dianjurkan kepada perempuan untuk menutup auratnya. Ya, karena di dalam Islam juga seperti tadi sudah diajarkan tidak boleh memandang tahta, tidak boleh memandang harta, tidak boleh memandang umur. Tapi juga bukan hanya soal umur, tadi ada juga orang yang secara omongan memang tidak menyakitkan, tapi secara perilaku menyakitkan. Ada juga seperti itu. Nabi Muhammad SAW juga sudah memperingatkan kita untuk lebih mengutamakan akhlak daripada apapun ya gitu ya. Seperti dalam hadis Bukhari Muslim yang berbunyi innamal bi'su liutamimma kalimah akhlak, yang artinya sesungguhnya aku lebih mengutamakan apapun daripada akhlak. Aku lebih menyempurnakan apapun daripada akhlak. Yang berarti akhlak itu lebih tinggi dari apapun. Yang ada orang yang berilmu tapi tidak berakhlak, itu sama saja dia tidak ada apa-apa yang dirinya. Iya, tapi sedangkan orang yang berakhlak tapi tidak berilmu, berarti dia sudah lebih, maksudnya bukan lebih tinggi, tapi dia lebih berilmu karena dia mengerti cara menghargai orang lain. Terus juga akhlak juga bukan hanya ketika kita berbicara, tapi ketika kita mendengarkan. Kadang ada, saya juga sering ya Bu ikut majlisan kayak gitu. Kadang ada ibu-ibu yang misal Ustaz sedang berbicara, tapi ayo pada ngegibah, tujuannya apa? Ya, majelisnya apa? Ya, bilang ke suami dari rumah
Ya, semoga hidupnya di sini jauh dari Iya. Iya, ada juga ya. Itu dosanya double sudah membohongi suami katanya tadi mau pengajian pindah ke situ menggibah terus menggibahi orang lain itu tidak boleh kalau bukan orang lain itu tidak boleh ya biasanya ya seperti itu ibu-ibu dan yang seperti itu ya. Insya Allah punya, insya Allah ada. Oh, selalu dan jauhkan itu namanya sesuatu hal yang buruk tapi dibungkus dengan hal yang baik. Ya, kita kan kadang kita nggak tahu juga kan ya di dalam diri seseorang itu kayak gimana, di dalam diri seseorang itu baik atau enggak. Tapi ya itu dibungkusnya dengan hal yang baik. Kadang-kadang Allah ini begini, saya ikut pengajian. Tapi di dalam majelisnya ngobrol terus. Ketika si suaminya nanya, ibu dapat apa di pengajian tadi? Nggak tahu, dapat dibayar si A. Iya, dapat dibayar si A. Ternyata memang mengaku dalam satu sorangan. Karena ya kita dengerin itu kan ngobrol. Ada juga kita tidak niat ngobrol ada yang tadi ini sebenarnya ini gitu akhirnya kita malah merasa gitu malah itu kan bergibah padahal itu tidak baik ya kadang-kadang seperti itu ya Allah nggak bisa jelas itu baik juga ya mungkin cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan. Saya juga tidak bisa panjang lebar karena ibu juga mau pengajian. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi di sini, sudah membantu saya dalam tugas kuliah saya. Terima kasih ibu, semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu diberikan keberkahan. Amin. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi ibu-ibu. Kalau misalnya saya ada salah perkataan atau salah perbuatan, mohon dimaklumi karena saya tidak bisa. Itu nih udah tahu kan ininya Tuan ada di taklim kemarin tuh udah dikasih tahu kan sama Ibu Haji ya. Iya ada taklim al-musawarah dan ya udah. Takutnya kan ditanya di sono majlis di majlis mana gitu kan. Nah, berarti majlis yang tadi kan al-musawarah kalau tahu barat ya ada Ini maaf juga ya ibu di video ini bukannya pria atau sombong atau gimana tapi harus didokumentasikan. ada buktinya ya. Saya juga minta ini sama ibu buat upload video ini ke YouTube ya tidak apa-apa kan ibu? Tidak no. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin itu saja. Jika ada kesalahan mungkin itu datang dari saya dan jika ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.